Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Kali ini saya akan coba membuat tutorial bagaimana cara input indikator untuk ditarik ke data RKA. Video ini saya buat karena ada beberapa permintaan dari teman-teman yang merasa kesulitan di saat pembuatan indikator. Sebetulnya untuk pembuatan indikator ini berawal dari tahap perencanaan, seharusnya dari tahap perencanaan. Oke, nggak apa-apa, langsung kita masuk ke aplikasinya. Ini saya pinjam salah satu akun perangkat daerahnya. Nah, setelah masuk ke dashboard, silakan teman-teman Bapak Ibu sekalian masuk ke menu Simda NG. Nah, ini di sini ada tab indikator. Di sini ada indikator-indikator default yang sudah diinputkan dari tim pengembangnya atau bawaan dari sistemnya. Nah, seharusnya penambahan indikator di sini ini di saat penyusunan perencanaan, saat ada di tahap perencanaan. Karena ini sistemnya kita skip untuk menu perencanaannya, ini kita skip, jadi kita langsung beranjak ke tahap penganggaran. Nah, selanjutnya di saat penganggaran di situ diperlukan untuk indikator program kegiatan dan subkegiatan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, teman-teman sekalian, silahkan ini kami buka menu indikator ini agar tidak salah penempatan. Jadi silahkan teman-teman perangkat daerah, Bapak Ibu sekalian, silahkan diinputkan untuk indikator-indikator sesuai dengan perangkat daerah atau kewenangannya. Caranya, silahkan Bapak Ibu masuk ke tab indikator. Jadi tadi dari awal begitu masuk sistem ini ke dashboardnya, kemudian masuk ke menu Simda NG. Di sini ada menu indikator. Silahkan masuk ke indikatornya, kemudian silahkan ditambahkan. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan tambahkan indikator sesuai yang dibutuhkan. Ini saya coba tadi untuk menambahkan atau saya ambil yang belum ada nih. Ini ada bank indikator yang sudah teman-teman perangkat daerah kirimkan, tapi kami kesulitannya ini arahnya kemana gitu. Takutnya kami salah menempatkan, makanya silahkan Bapak Ibu diinputkan, copy, kemudian ini indikatornya tambahkan di sini. Nah, metode penghitungannya silahkan disesuaikan. Ini satuannya misalkan persen, di sini cari aja persen, atau tadi ini laporan, berarti dokumen. Di sini berarti dokumen atau laporan sesuai dengan yang dipakainya. Nah, ini jumlah laporan hasil sinkronisasi. Nah, ini laporan berarti. Nah, ini untuk jenis indikatornya. Nah, ini yang kami khawatirkan salah penempatannya gitu. Jadi kami buka menu indikatornya, silahkan teman-teman perangkat daerah inputkan masing-masing. Di sini silahkan disesuaikan. Kemudian cakupan indikatornya silahkan diisi. Terus statusnya apabila udah oke, data ini yang mau dipakai silahkan aktif. Apabila nanti tidak dipakai, ini pilih nonaktif. Kemudian Bapak Ibu silahkan simpan. Nah, contoh tadi saya udah bikin, ini udah konfirmasi ke perangkat daerahnya persentase penularan pelanggaran perda
dan perkada. Ini kita lihat di sini. Nah, ini udah masuk ke sini, satuannya persentase. Untuk dari menu user perangkat daerah di sini tidak ada menu untuk edit atau ubah, harus dengan menu admin. Ini kita buktikan, kita contoh. Ini saya masuk dengan menu admin, kemudian masuk ke simda.ng, indikator. Nah, ini saya contoh yang tadi. Nah, di sini ada menu aksi untuk edit indikator apabila terjadi kesalahan. Seperti ini. Nah, saya udah ngambil contoh 3 indikator, 3 indikator yang sudah saya inputkan. Ini, kemudian ini sesuai dengan subkegiatannya ya. Sesuai dengan indikator program kegiatan dan subkegiatannya. Mas, ini sudah ada. Nah, selanjutnya apabila Bapak Ibu sudah selesai input indikator di sini, silakan Bapak Ibu teman-teman sekalian masuk kembali ke menu penganggaran. Menu penganggaran, kemudian masuk ke RKA untuk menarik datanya. Ini saya ambil contoh yang buat Bojonggenteng atas izin. Yang punya tadi udah konfirmasi dulu. Kemudian masuk ke klik 2 kali ini untuk masuk ke sasaran. Nah, sasaran di sini muncul. Tujuan lensa perangkat daerah diproses melalui generate data perencanaan. Nah, karena kita tidak melalui tahap perencanaan dulu, kita langsung loncat ke tahap penganggaran untuk bebas karena untuk percepatan. Nah, makanya kita pakai teknis yang garis lurus. Jadi membebas untuk tahap perencanaan. Nah, seharusnya indikator tadi itu ada di tahap perencanaan, tapi ini nggak masalah, bisa ditarik di tahap penganggaran. Yaitu caranya seperti tadi, diinputkan, setelah diinputkan kemudian ditarik ke RKA-nya. Setelah masuk RKA kemudian klik panahnya untuk masuk ke tab sasaran. Nah, di tab sasaran ini klik 2 kali. Nah, di sini kita pilih program kegiatan mana yang akan isi indikatornya. Contoh misalkan ini program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum. Nah, setelah masuk di tab program, silahkan Bapak Ibu teman-teman sekalian diklik indikator. Nah, ini udah ditambahkan sama yang punyanya. Nah, ini tinggal ditambah apabila ada terjadi kesalahan ngambil. Di sini ada edit program. Jadi di sini tinggal cari di sini. Ini perkada. Nah, ini persentase penurunan pelanggaran perda dan perkada. Nah, di sini ini silahkan diambil persentase penurunan persentase penurunan pelanggaran perkada dan perda dan perkada. Nah, kalau misalkan udah ketemu silahkan dipilih. Nah, ininya diisi, tahun ininya ini sesuaikan, tahun selanjutnya silahkan disesuaikan. Kemudian apabila udah selesai kemudian klik simpan. Nah, di sini muncul. Apabila lebih dari 1 indikatornya, silahkan ditambahkan lagi indikatornya. Misalkan ini di jumlah penegakan perkada, jumlah perkada dan perda dan perkada yang ditegakkan. Misalkan
di sini akan muncul dua indikator. Di sini akan muncul dua indikator yang yang ditambahkan untuk program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum. Apabila sudah selesai, silahkan Bapak Ibu, teman-teman sekalian, klik panahnya untuk menuju ke kegiatan. Nah, ini masuk ke tab kegiatan. Kita ambil contoh kegiatannya, koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Ini klik indikatornya, karena di sini kita bicara untuk menambahkan indikator. Nah, di sini sudah ditambahkan tadi jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinergitas dengan instansi vertikal di masyarakat. Dari mana ini? Ini diambil dari bank indikator yang tadi. Nah, apabila di sini ditambahkan contoh nih, tambahkan ini, klik browse-nya untuk mencari di sini indikator kegiatannya. Contoh misalkan inilah ini contoh, di sini persentase ditegakkan, ini 80% misalkan. Nah, di sini akan muncul dua indikator yang yang akan muncul di indikator kegiatan di sini. Apabila sudah selesai, silakan Bapak Ibu, teman-teman sekalian, klik di kegiatan bersangkutan untuk menambahkan indikator di sub kegiatan. Nah, di sini ini saya ambil contoh untuk yang harmonisasi. Ini harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Seperti di tab sebelumnya kita bicara indikator, ini kita masuk ke indikator. Nah, di sini sudah ditambahkan jumlah tokoh agama. Ini dari mana? Ini sama dengan di indikator program dan kegiatan. Ini ditambah, kemudian ditarik datanya dari bank indikator yang tadi. Contoh lah, ini jumlah perjalanan dinas dalam 1 tahun ini, misalkan targetnya ini 12 bulan. Simpan. Nah, di sini indikator yang tadi ditarik. Kemudian kita lihat hasilnya seperti apa. Kita lihat hasilnya. SKPD-nya di sini Bojonggede, ininya bidang kecamatan. Ini program sesuai dengan yang tadi kita isi. Ini harmonisasi. Oke, kemudian kita cetak. Ini tanggal disesuaikan, penandatangan dan jabatan juga disesuaikan dengan perangkat daerahnya. Silahkan diisi aja. Contoh, ini hanya contoh ya, mohon maaf ya. Nah, ini yang tadi muncul. Nah, hasilnya seperti ini. Ini yang tadi saya tambahkan, ini yang 80%.
persentase perkada dan perda dan perkada yang ditegakkan ini 80%. Kemudian jumlah perkadanya, nah ini juga perjanjian dinasnya di indikator keluaran subkegiatan. Nah ini hasilnya seperti ini. Silahkan Bapak Ibu dicoba untuk inputkan di bank indikator dan kemudian ditarik dengan langkah-langkah yang barusan. Apabila ada kesalahan karena dari menu, dari menu perangkat daerah ini tidak muncul untuk edit. Apabila Bapak Ibu ada kesalahan, silakan dikonfirmasi ke kami untuk diperbaiki atau dibatalkan. Seperti itu untuk tahapan pengisian indikator yang nantinya akan ditarik ke RKA DPA perangkat daerah. Mungkin Bapak Ibu teman-teman sekalian itu untuk bagaimana cara input dan tarik indikator yang agar muncul di RKA DPA perangkat daerah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.